Episode dimulai, Prapula melontarkan sindiran pedas pada Dara dengan mengungkit bahwa sudah 10 tahun Dara menikah namun belum juga dikaruniai anak. Prapula mengatakan, Dara, siapa yang tahu apakah hal itu akan terjadi di masa depan? Menurutku, kau sebaiknya tidak ikut melakukan rasam untuk menantu, karena hal itu bisa membawa kesialan bagi mereka. Bahkan keluarga Pandia mungkin saja tidak akan memiliki penerus. Seharusnya kau juga memikirkan usia Suman yang semakin menua dan keinginannya untuk segera bermain dengan cucu. Perkataan Prapula membuat Deb langsung tersulut emosi dan mempertanyakan keberaniannya menyakiti hati Dara dengan kata-kata seperti itu. Deb berkata, kakak iparku sudah menemukan kebahagiaan di rumah kami, dan punya anak bukan jaminan seseorang akan hidup bahagia. Contohnya kau sendiri. Dara segera meredakan suasana sebelum perselisihan semakin memanas dan meminta Deb untuk tidak memperpanjang masalah karena hari ini seharusnya diisi kebahagiaan dan bukan pertengkaran. Di sisi lain, Rapi menyadari Sipa memperhatikannya terus-menerus dan mengatakan, Sipa, apakah ada yang aneh pada diriku? Mungkin bindiku miring atau antingku tidak serasi. Sipa pun hanya tersenyum sambil menyentuh bindi Rapi dan berkata, Rapi, kalau memang ada yang salah, biarkan saja semua orang menertawakannya. Rapi mencoba memaksa Sipa untuk berkata, tetapi Sipa mengatakan, Rapi, hari ini Kadar tidak akan keluar karena Ratu Kecantikan sudah hadir. Sipa lalu pergi dengan membuat Rapi tersipu. Tidak lama kemudian, Suman menghentikan tarian dan mengumumkan bahwa rasam akan dimulai. Rapi dan Risita pun duduk di tempat yang disiapkan. Deb meminta Dara untuk memimpin ritual, namun Dara justru memberi isyarat agar Prapula yang melakukannya. Deb tampak tidak setuju, tetapi Prapula langsung menyanggupinya. Dara berkata, Bibi Prapula adalah seorang wanita yang suaminya masih hidup dan lebih tua, sehingga layak melaksanakan rasam. Namun Suman tiba-tiba menghentikan langkah Prapula dan mengatakan tidak semua pengorbanan harus dilakukan oleh Prapula. Suman pun mempersilahkan Prapula tetap melakukan rasam, tetapi memberi peringatan bahwa jika ia mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, maka rahasia besar yang ia simpan akan dibongkar. Prapula langsung mengurungkan niatnya untuk melakukan rasam. Suman kemudian menunjuk Dara untuk melaksanakan ritual tersebut. Dara pun melakukannya dan diiringi alunan sehnai. Suman pun terlihat menitikkan air mata haru. Setelah ritual, Gautam berkata, Dara, mengapa kau sempat menolak melakukan rasam? Dara mengatakan, Gautam, bahkan aku menyadari kenyataan bahwa sampai sekarang aku belum menjadi seorang ibu. Tiba-tiba Chris mengajak semua orang menari dalam acara rasam dan suasana kembali riang. Semua pasangan menari dengan semangat dan diiringi lagu Gerua. Sementara dari kejauhan, Prapula memperhatikan Rapi dan Sipa yang tampak semakin dekat dan membuatnya tidak senang. Sipa lalu ingin menyampaikan sesuatu kepada Rapi yang sudah ia rasakan beberapa hari ini. Namun sebelum sempat mengutarakannya, Suman datang dengan meminta mereka berdua menerima restu darinya, sambil bercanda bahwa ia ingin segera menggendong cucu. Tiba-tiba Jagat muncul dengan senyum yang lebar. Prapula memberi restu pada Rapi dan Sipa, tetapi Suman menegurnya agar melakukannya dari jarak jauh. Suman pun menanyakan alasan Jagat datang terlambat. Jagat beralasan bahwa ia sudah sampai sejak awal, namun merasa kurang sehat. Suman sempat menaruh curiga pada Prapula, tetapi memilih diam. Anita dan Prapula kemudian memberikan hadiah rasam untuk Rapi dan Risita. Di saat itu, Risita melihat sosok Kalyani dan berseru memanggil ibunya. Semua orang menoleh dan melihat Kamini serta Kalyani masuk. Risita cepat-cepat memperingatkan Deb untuk tidak mengucapkan hal yang bisa menyinggung keluarganya, karena mereka datang dengan niat yang baik. Fotografer pun hadir mengambil gambar, sementara Suman memilih memalingkan wajahnya. Gautam dan Dara menyambut keluarga Risita dengan ramah. Risita memeluk Kamini dan Kalyani dengan hangat.
Kalyani pun memberikan kalung kepada Risita dan berkata, "Risita, kau dulu sangat menyukai kalung seperti ini. Tetapi kalung aslimu sudah terjual. Dan sekarang untukmu, aku memesan yang sama." Risita pun berterima kasih kepada ibunya. Kamini kemudian menyodorkan sabun untuk Rapi. Prapula terlihat menyukai sabun dari Kamini dan sementara Anita memuji keindahannya. Tetapi Kamini tiba-tiba menyindir bahwa Risita adalah putri mereka yang menikah ke keluarga miskin. Kamini lalu menanyakan berapa sebenarnya penghasilan Deb, sambil menyinggung kemungkinan Deb meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Mendengar ucapan itu, raut wajah Suman berubah tegang. Kamini tetap berpura-pura ramah dengan mengatakan, "Semua hadiah yang kami bawa adalah bentuk perhatian kami, karena ayahnya sanggup mengeluarkan banyak uang demi putrinya. Gautam, kami juga berterima kasih kepadamu karena telah mengundang kami ke acara rasam ini." Kalyani lalu menyerahkan sebuah kartu ATM kepada Risita dan berkata, "Risita, kau bisa memakai ATM ini kapan saja." Risita pun tampak terharu dan mengucapkan terima kasih. Chris mengatakan seharusnya hadiah itu diberikan sebelum acara dimulai. Deb pun langsung meminta Risita untuk mengembalikannya dan berkata, "Risita, kita cukup menerima doa restu saja dan tanpa hadiah ataupun uang." Risita berusaha membela keluarganya dengan mengatakan, "Deb, ibuku dan bibiku berhak memberiku hadiah." Tetapi Deb tetap pada pendiriannya dan mengembalikan perhiasan yang diberikan. Prapula ikut menyelah dan menawarkan agar hadiah itu diberikan saja kepada Rapi. Sipa menanggapi dengan sindiran halus dengan membawa hadiah itu ke rumah mereka, lalu menyelipkan komentar bahwa Kalyani berhati besar, bahkan bisa memberinya ongkos pulang. Ucapan itu membuat Kamini tersinggung dengan berkata, "Semua hadiah yang kami berikan ini dengan tulus dan berharap hubungan kita bisa membaik. Tetapi ternyata malah kami merasa dihina lagi." Kalyani mencoba meredakan ketegangan, sementara Deb memberi isyarat agar mereka pergi. Risita yang mulai menangis mencoba menghentikan keluarganya, tetapi Kamini mendorong Risita hingga terjatuh dan menyebut Risita telah menjatuhkan martabat keluarganya. Kamini mengatakan, "Risita, lebih baik ayahmu tidak memiliki anak daripada mempunyai putri seperti dirimu." Sementara Prapula kemudian pamit pulang, tetapi Suman menyindir bahwa tidak ada yang menahannya. Dara berusaha menahan Prapula untuk makan terlebih dahulu, tetapi suasana sudah terlanjur tegang. Kalyani memeluk Risita sambil menangis, sementara Kamini memanggil Kalyani untuk pergi. Deb menghampiri Risita dan memeluk istrinya yang masih terisak. Rapi yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Sipa, Risita tampak sangat sedih." Sipa mengatakan, "Rapi, seharusnya kita menerima saja hadiahnya." Rapi pun melirik kesal, lalu mengingatkan bahwa tadi Sipa yang ingin mengatakan sesuatu. Sipa berkata, "Rapi, aku merasa aneh saat memakan masakanmu, seolah ada yang kau campurkan di dalamnya." Rapi mengatakan, "Sipa, mungkin saja aku menaruh sesuatu hal aneh pada makananmu." Di sisi lain, Suman memanggil Dara untuk melakukan arti yang membuat Dara bingung. Suman berkata, "Dara, kenapa kau mengundang keluarga Janardan tanpa izinku?" Gautam mengatakan, "Bu, itu adalah keputusanku sendiri." Suman berkata, "Gautam, jika kalian ingin mengambil alih rumah, maka aku akan pergi dan tidak mau melihat wajah kalian." Dara mengatakan, "Bu, kami hanya ingin Risita bahagia." Tetapi Suman tetap ngotot bahwa dirinya marah. Gautam berusaha menenangkan Dara dan berjanji akan memperbaiki hubungan antara Risita dan keluarganya. Di sisi lain, Kalyani masih menangis. Janardan pun memarahi Kalyani. Tetapi Kamini justru menyalahkan Risita yang dianggap merusak karir politiknya. Kamini berkata, "Kami bahkan sudah berusaha memperbaiki citra dengan menghadiri acara rasam itu dan berfoto di sana." Janardan mengatakan, "Aku bisa akan membalas keluarga Pandya karena merusak karir politikku." Di sisi lain, Sipa melihat Gautam dan Dara tidur di aula.
Sipa berkata, seharusnya kakak dan kakak ipar punya kamar sendiri. Rapi tiba-tiba mencari Sipa dan menemuinya. Namun Rapi dan Sipa hanya bertukar kata singkat sebelum Rapi pergi. Keesokan harinya, Deb membangunkan Sipa untuk melihat rancangan kamar bagi Gautam dan Dara. Deb dan Sipa pun berdiskusi tentang biaya renovasi. Tetapi Rapi muncul dan terjadi adu mulut kecil dengan Sipa. Saat Rapi memegang alat ritual, tiba-tiba Sipa terbatuk-batuk dan memeluk Rapi untuk menjauhi alat ritual. Rapi merasa panik melihat Sipa kembali terbatuk-batuk. Setelah melempar alat ritual itu keluar, Sipa pun masuk ke kamar mandi. Tetapi ternyata Risita yang keluar dari kamar mandi. Dan terjadi perdebatan singkat hingga Deb pun menghentikan pertengkaran itu.